Saudara, kalau ada orang muslim meninggal dunia, kewajiban muslim yang hidup kepada muslim yang mati 4 perkara. Pertama, memandikan. Kedua, mengkafani. 3, mensolatkan. 4, menguburkan. Kalau ada mayit bukan mati syahid, syahid dunia akhirat, mati biasa kena penyakit, lalu kemudian tidak dimandiin, maka dosa yang pada tahu dosa. Kalau enggak dimandiin, mayit enggak dosa, yang dosa yang hidup, nambah dosa. Wajib digali ulang kuburan orang yang belum dimandiin. Kalau enggak gali, dosa yang hidup, kudu dimandiin. Wajib dimandikan, gali ulang, kecuali kalau udah busuk, bau, udah kelamaan, udah hancur, tak usah, biarin dah. Taubat aja yang hidup. Dosa kalau nggak dimandiin. Karena kewajiban si hidup mandiin mayit. Jangan nggak dimandiin. Begitu. Kudu dia dimandiin. Jangan nggak. Dosa. Ada orang nggak dimandiin, ditayamumin, nyentuh juga, mandiin. Dosa. Orang udah mati, inangnya mati. Nggak ada orang udah mati penyakitnya masih hidup. Hebat amat tuh penyakit. Nggak ada. Orang udah mati penyakitnya juga mati. Habis semua. Nggak ada. Dan cara mandiin ada 2. Pertemuan yang lalu sudah kita bedah cara minimal. Pertemuan ini kita mau bedah cara maksimal mandiin. Tahapan mau mandiin, pertama tempatnya kudu sepi. Tempat mandiinnya kudu enggak ada siapa-siapa kecuali yang berkepentingan. Yang mandiin sama asistennya, keneknya. Orang sini nyebutnya asisten apa kenek? Oh, keneknya dah. Yang bantuinnya. Keluarga kalau timbang mau nonton doang, enggak usah. Bantuin kagak, nonton doang, doa kagak apa kagak, kecuali dia mau bantuin. Begitu. Justru yang wajib dia, kan yang mau dapat warisan dia nah kudu bisa kita mandiin. Malah yang bagus yang mandiin anak-anaknya, kudu ngaji, nggak bisa baru minta tolong yang bisa. Begitu. Ini cara tempatnya kudu kosong dah, nggak ada orang lain kecuali yang berkepentingan, nggak ditonton orang, enggak. Kemudian siapin air. Kemarin udah dijelasin, nih saya nerangin air dulu. Siapin ember. Istilah saya pertemuan yang lalu gentong gitu. 9 gentong. 9 gentong. Gentongnya 9. Pertemuan lalu 9 gentong. Ntar bisa dikecilin. Rumahnya kecil, RSSS 9 mau taruh di mana? Ya gampang saudara kecilin. 9 gentong.
3 gentong isinya air campur apa tadi? Bidara. Isinya begitu. 3 gentong air adem, air dingin. 3 gentong isinya air campur kapur baru sedikit. 3 tambah 3 tambah 3 9. 9 ini belum ditambah permulaan buat cebok, buat wudhu, jadi 11 gentong jumlahnya. Ini mah 9 ini buat mandiin, sebelumnya ada proses doa cebok ama mandi ama wuduin, jadi 11 gentong. Tuh begitu. Ini enggak muat, rumahnya kecil, saudara kecilin. 3 gentong. 1 gentong isinya air campur bidara. 1 gentong isinya air bening, air biasa. 1 gentong isinya air kapur barus. Entar diulang 3 kali, 9 sama. Begitu. 3 gentong masih kegedean juga, wong rumahnya kecil. Ya udah segentong aja. Diisinya kayak tadi. 9 sama, 9 gentong namanya. Itu namanya teknis. Kami lebih menyebut lebar aja 9 gentong. Tinggal dikecilin jadi 3, kecilin jadi 1. Jadi siapin tuh kayak begitu perangkatnya. Tempatnya ketiga yang tinggian, biar jangan nyiprat najis pada badan mayit. Tinggian tempatnya. Begitu tempatnya. Air bidara, bidara ini apa? Bidara ya, dadap. Ada dadap ada. Kalau enggak ada mau sabun. Sabun. Itu yang menjadi Lux, Lifebuoy, Nuvo, apalagi itu namanya tuh. Ah, iya banyak dah. Itu semua bahan dasarnya bidara. Begitu. Bahan dasarnya, muanya bahan dasarnya itu. Kalau enggak bidara, dadap lebih rendah. Kalau bidara, kalau ibu-ibu namanya lulur mustikaratu. Begitu Bu. Ya kayak gitu dah. Jadi dia ada partikel kecil, jadi daki itu ketarik. Begitu maksudnya. Buat ngebuang daki-daki kalau pakai yang lulur partikel kecil itu. Jadi kalau diusap ini bakal ketarik. Namanya disebut scrub dalam dunia kecantikan. Gitu. Suka begitu tuh. Yang buat muka-muka tuh apa itu? Iya itu, iya kayak gitu tuh. Isinya apa itu? Bidara. Begitu. Bidara itu tradisional, modernnya sabun. Kagak ada, udah krim ekonomi aja. Kalau nggak ada sabun colet, iya sabun colet kan kagak ada mah, habis nggak ada mau bagaimana? Ini susah amat ini. Ya begitu, cuman sama kayak piring, ya kayak gitu lah. Habis nggak ada. Pokoknya 9 gentong itu pertama. Air bening nggak usah panas, biasa aja, adem aja, air adem. Karena air adem itu yang 3 nih, 3 kedua ini supaya menguatkan badan. Mandi tuh pakai air adem tuh badannya enggak gampang sakit. Saudara kan demennya mandi air hangat, air panas itu gampang sakit. Ntar di swab positif. Air biasa aja, air adem
nggak usah sok-sokan lah gitu, kayak di hotel-hotel nggak usah gitu, air adem aja. Malah di belakang rumahnya ada kali, sekretaris tahu nggak, blus aja udah dikali aja, kali itu adem. Mandi tuh air adem tuh nguatin badan, kecuali dingin, suasananya lagi musim dingin banget. Begitu ada orang dari Kebon Jeruk mati di puncak, kan dingin ya. Nah ini mandiinnya jangan pakai air dingin, sian kita aja yang hidup dingin kurang berani, air hangat. Begitu. Tapi ini masalahnya orang Bogor, di air dingin udah biasa dia mah. Tuh, gimana orang hidupnya aja begitu hidupnya, begitu hidupnya. Ini penting di dalam adab-adab kita orang mandiin mayit. Kapur barus itu faedahnya biar enggak gampang busuk, enggak buru-buru bau. Kapur barus tuh tujuannya jadi badan mayit enggak bau, jadi sehingga tahu bangsat tuh apa ya, tumbila baik. Itu kalau dikasih kapur barus, oga mau masuk baju kita, oga mau. Sama badan yang dikasih kapur barus tuh nggak mau. Bangsat tuh kecil, tapi kalau udah gigit, ya Allah sakit banget. Makanya ada orang nyakitin banget. Jawaban mulut kita, bangsat loh, begitu. Maksudnya kayak, iya itu maksudnya bangsat tuh begitu, biar paham. Kayak bangsat kecil tapi nyakit begitu. Bangsat lu begitu, orang suka bahasanya begitu, bahasanya itu begitu faedahnya. Namun tempat mandi ini dikasih bukhur, ruangannya tuh dikasih dupa tanggi gitu ya, dupa biar wangi. Jangan bau, biar wangi, biar wangi. Yang enak yang mandiin anak-anaknya. Jadi kalau ada apa-apa dengan mayit, tak dongeng abahnya. Kalau yang jelek-jelek orang mandiin, ada yang busuk, ada yang tadinya putih jadi hitam, kan enggak tahu orang. Keluarga aja kalau bisa. Kalau nggak bisa nanti kayak dia nyiram motor, setim dia. Ini motor apa babanya ini? Siram yang benar. Ini diatur cara mandi ini. Kita perangkatnya dulu sebelum kita nerangin. Kemudian arah kepala mayit itu ditinggiin. Saya sebelum nerangin tentang tradisional kitab, kan kita pakai tempatnya. Kan di sini kan ada tempatnya tuh. Itu tempatnya itu begini nih. Begini. Tuh, jadi enggak begini, enggak rata. Enggak rata. Enggak lempeng enggak. Tapi tinggi begini. Jadi sehingga dadanya mayit bakal ngadep kiblat, palanya di timur, kakinya di barat. Kalau mandiin tuh posisi mayitnya, palanya mayit di timur, kakinya di barat, palanya rada tinggian. Jadi sehingga teknis bikin tempat pemandiannya, si besi-besi yang naro buat bantalan busa itu tidak sama. Ini begini, yang ini agak kemari, yang ini agak kemari, begitu, begitu kayak begitu. Jadi harus benar caranya, agak turun gitu ya, turun namanya istilahnya ya, kayak gini kan turun, anggap kiblatnya sono, kan begitu. Jadi kan enak, ujung sini bolongan air buat pembuangan, begitu. Jadi enak. Tapi ini cara mandiin kita langsung nih.
Yang mandiin berapa? Atu orang, asisten satu. Sudah tuh perangkat semua siap, dupa udah nyala, kamar udah ditutup, udah semuanya diatepin, jangan terbuka dengan langit si ruangannya nih. Kalau di rumah kayak gini dah kan ada atap. Kalau di samping rumah begitu tuh jangan terbuka ke atas langit, jangan. Makruh dia, kurang gede ampunannya. Jadi kalau buka begitu tuh berarti atapnya dikasih terpal, terpalin dulu biar ngurung. Kalau udah di rumah nggak usah kayak gini nih, kita terpalin, jangan. Udah rumah begitu, rumah begitu kan udah rumah begitu, nggak usah. Itu kalau di tempat terbuka, tutup, jangan dibuka. Mayitnya ngadepin kiblat, mayitnya dikasih baju. Kalau enggak baju, tutupin kain panjang yang tipis sehingga air itu masuk di badan. Kalau bahasa orang kasih gamis, jadi bajunya tuh panjang supaya air bisa nyerap, jangan yang rapet kayak jas-jasnya, nggak usah, kan nggak bisa masuk di badannya. Mayit kasih kain panjang, kain panjang. Kalau baju kasih baju, kalau nggak baju kain panjang. Yang mandiin tak boleh melihat badan-badannya, apalagi lihat kemaluannya, jangan begitu, nggak boleh, dosa dia, dosa. Kalau anaknya kan, makanya jangan kita orang ditutup tuh begitu, dia ndak usah lihat, maka kain panjang, tangannya aja yang masuk. Ini kain panjang, tangannya kan begitu, gitu, nggak usah lihat, nggak usah. Nggak lihat dia, jadi tutup tuh kayak begitu, baju yang panjang. Itu namanya perangkat mandiin. Jadi perangkat mandiin tempatnya kudu sunyi, nggak ada yang masuk kecuali yang berkepentingan. Airnya apa namanya, tempatnya kudu tinggi biar jangan nyiperat begitu. Siapin kapur baru, siapin bidara sama air adem. Air adem itu bagus begitu, air adem kalau bisa, kecuali kalau dia udaranya dingin, itu airnya dicampur air panas biar anget gitu, kayak begitu. Arah kepala mayit lebih tinggi dibanding kaki. Posisi ala kulihal kayak tadi, dengan posisi ngadep kiblat, pakai bukhur. Sudah rapi semua, kita mau siap mandiin. Berarti kalau kita pakai barang yang kayak kita itu, barangnya sudah rapi, posisikan dia timur barat, mayitnya digotong di situ ngadep timur, bukhur nyalain, air siap, semua mau siap, maka ini namanya mau dimandiin. Sekarang cara mandiin, kalau tidak pakai alat itu berarti pakai badan, digotong di bangku. Posisi mayit, saya minta mic itu yang ada di Ustaz Asmi, saya enak. Ini dengkul kita, dengkul enggak usah dinyalain. Saya buat jadi mayit, maksud saya kan begitu. Begitu. Jadi ini begitu. Ini anggap deh kiblatnya sono ya.
biar gampang kan sayanya. Kalau kiblatnya sana kan saya harus muter sana, ntar ditinggal pulang lagi. Ini biar gampang kiblatnya sana. Tangan kita yang kiri nih megang begitu tuh. Ini pala nih, maksud saya pala mayit. Ini pinggulnya, ini badannya Allah. Udah, ayo siap. Pinggulnya ini, nih dengkul kita yang kiri ini buat nyangga mayit, kan enak tuh. Tapi ini yang kanan ini maksudnya. Jadi gini, salah itu tadi tuh. Jadi begitu, tangan yang kanan ini pegang pala, biar gampang kiblatnya sono berarti tuh, biar benar sayanya. Gitu, karena ngadepnya sini masalahnya, kiblatnya sono. Jadi kan pala nih ngadep kiblat tuh. Jadi tangan kiri ini buat murut perut dia. Tangan kiri kita, pala megang tuh. Perut. Kalau digendong begini, sekarang mah jarang begini ya. Baik, sekarang yang ini nggak saya ajarin, walaupun kitabnya bunyinya begitu tuh. An yugsilahul ghasilu, mandiinnya di pangku namanya. Dipang, sekarang pakai tempat. Baik kalau sudah pakai tempat, ini tempatnya udah begini, berarti kita udah siap. Maka disiram pertama mayit itu. Kita belum pakai 9 ember itu belum. Ini air lain, yang 9 belum kita siapin, walaupun udah siapin belum kita pakai. Perut mayit dengan tangan kiri kita yang sudah pakai sarung tangan. Disebutnya kalau sarung tangan nggak ada, udah pakai topo aja, dibet-libeti tangan dah. Kalau nggak ada sarung tangan banyak ya, pakai sarung tangan di perut tuh mayitnya, perut, biar nya keluar dari duburnya ampe bersih. Tuh makna wa yumira yadahu ala batnihi. Jadi pertama kalau udah tempatnya udah beres tuh, ini jadiin pertama mas saya. Jadi taruh tuh si mayitnya, digituin perut ampe nya keluar. Dengan ditekan, biar dari perutnya keluar. Yang penting yang kencang-kencang, jangan marah-marah kayak waktu hidup. Ini emang waktu hidupnya musuhan banget sama gua. Mana pacar gua, diambil lagi sama dia, kata dia. Gua gebjak juga nih. Jangan. Udah bersih, cebok perut tuh mayit, cebokin. Sudah nih nya bersih nih, nggak ada yang keluar lagi. Kalau kata kita nih belum bersihin sampai nya keluar, karena orang mati udah dol. Tahu dol nggak? Pentilnya itu loh udah los. Iya los, udah los, bukan meteran doang yang los, ini juga udah los juga. Oh no, los what namanya, gitu. Ini udah los, udah bersih, siram nya tuh. Maka bukhur itu fungsinya nya enggak bau. Si bau ketutup sama bau bukhur. Kata yang di samping-sampingnya, Masya Allah, ini almarhum wanginya, jadi rahmat buat dia. Tuh begitu tujuannya, begitu biar orang puji. Karena kita orang mati itu nggak lagi nyari pujian, Orang hidup aja ada yang nyala-nyala di YouTube ditangkap lagi. Itu hidup, mati kagak bisa ngomong doang tuh. Tuh begitu. Udah bersih, udah nih cebok, anggap deh istilah kami seember. Ya kurang kali seember, ya dia seperlunya berarti.
udah bersih, tahap 1 namanya nyebokin. Tahap 1 itu baru 1 tahap. Yang 9 ember tadi belum dipakai, belum, baru nyebokin. Abis nyebokin, kedua wuduin. Ini mau wudunya terakhir lagi, kagak ngaji dia. Nggak bener ini hamil, bilangin gua potong nih jatahnya, begitu. Gitu. Wuduin dulu. Ini kita ajarin, walaupun kita nggak mandiin, ajarin. Keluarganya ada di situ, bimbing dia yang mandiin. Wuduin dulu. Ngaco loh, gua nih dari dulu mandiin. Babe dari dulu mandiin, tadi begagang ngaji, gua kan ngaji minggu, gitu. Gitu, biar bener. Ini mayit baba gue. Pokoknya gua tambahin deh. Orang-orang berapa? Ya seperak. Saya 3 perak. Yang penting bener, ngikut Rasulullah. Sayang, enggak ini. Biar bener. Ada yang nyalain, ini payah, ini guru baru ngajarin, nyalain guru lagi. Ini payah dia. Jangan, kan ajarannya dari dulu 14 abad yang lalu. Kitanya baru ngaji. Ya salah kita kalau begitu. Ini kan biar benar ibadah nih, biar benar. Kalau kita dari dulu nih ngajinya, saya mau pengurus Nurul Fikri pinggirnya udah kelewat lama. Saya ajak nggak mau tengah, saya ngaji lama. Kalau tengah, saya harus nerangin Syekh Hasabullah bin Sulaiman, saya harus nerangin Syekh Nawawi, 2 ulama saya harus terangin. Lama sama saya, ini kan menyebabkan lama ngaji ini. 2 ulama besar yang harus saya paparin. Kalau pinggir doang kan enak, 1 kiai doang jelasinnya. Isinya sama begitu. Jadi nggak terlalu panjang yang saya baca. Tapi materinya sama. 2 wuduin. Wudunya kudu niat. Enggak niat enggak sah wudunya. Enggak asal disiram-siram doang kagak jadi. Lah fardu wudu ada 6. Tapi si mayit kagak bisa niat, wong udah mati. Lagi kalau dia niat kan kabur yang mandiin, ya kan? Bener nggak? Maka kita niat. Niatnya bagaimana? Tuh kata Syekh, saya potong biar rapi-rapi. Nawaitul wudu al-masnuna lihadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kudu bisa. Biar gampang, aku niat mewudukan ini mayit sunat karena Allah Ta'ala. Begitu. Itu kitanya tuh yang mandiin. Aku niat mewudukan ini mayit sunat karena Allah Ta'ala. Biasa wudu kayak kita hidup. Siwakin dulu. Siwak dari mulai tangannya dulu, kan udah cebok udah beres nih, tangannya kan kudu dibersihin tangan. Udah 3 kali tangan, kumur-kumur, habis kumur-kumur 3 kali, giginya jangan dibuka, takut air masuk, dia keselak, dia kan nggak bisa ngomong. Jadi biar air nggak masuk, depannya aja, asal aja, nggak usah mubalaghah, depannya aja 3 kali, habis depannya hidung, jari tangan kiri bersihin hidung nih, gitu, istinsak. Makanya pada tinggi air aja masuk, biar jangan masuk ke dalam sini. Sian mayit, udah hidung, wajah, disinilah dia niat. Waktu basuh wajah nih, aku niat mewudukan ini mayit sunat karena Allah Ta'ala. Niat. Udah wajah, tangan. Karena nyiram bukan wuduknya orang hidup, dari sikut ke tangan, bukan dari tangan ke sikut, dari sini kemari. Sebab wuduin. Kalau wudu sendiri dari sini ke sikut,
Beda. Ini kan wuduin orang dari sikut kemari, udah tiga kali, tangan kiri 3 kali, pala begini, palanya air, pala selesai, pala telinga. Kalau dia sendiri pakai gayung kanan dulu, sendiri kan. Kalau dia ada yang nyiram ya bareng. Kaki selesai wudu, 2 ember istilah tadi itu. Tapi yang 9 belum. Ember yang 1 buat cebokin, gentong yang 1, gentong yang 2 buat wuduin. Ini namanya baru pembukaan, belum mandiin, belum mandiin. Ini mau mandiin cepet banget, begitu. Ya udah saya kasih dikit nih, gitu. Jadi biar benar. Udah selesai ini nih, wudu ini, kan cebok udah, cebok udah, wuduin sudah, wudu, siap-siap mandiin. Mandi ini enggak pakai niat, tapi niatnya sunat. Nawaitul ghusla an hadzal mayyiti fardhon lillahi ta'ala, sunat. Ngomong begitunya tuh sunat. Niat saya mandiin mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Itu niatnya. Biar bisa. Habis ngaji ini langsung ke tukang las bikin pelang, menerima mandiin mayit. Jangan deket-deket pelangnya, ntar musuhan. Yang penting biar bisa dulu. Belum tentu amil-amil tuh kalau kagak ngaji, dia nyontoh temennya enggak ngaji, temennya begono dia begono, enggak ngaji. Enggak bisa kalau enggak ngaji beneran. Banyak kami dulu ada kali 11-12 tahun yang lalu kami adakan pelatihan, bantuin Kiai Lutfi Zawawi itu bikin Baitul Musibah, pelatihan cara mandiin laki perempuan ini biar benar sama doa-doanya. Udah siap tuh, kita mau mandiin. Siram pertama pakai air bidara. Udah deh tuh persiapan wudhu segala macam beres. Kita siap mandiin mayit. Siramlah mayit dari kepala sampai ke kaki dengan ember pertama. Pakai air bidara, air sabun. Kadang taruhin kembang gitu ya, suka ada begitu ya. Iya, kembang. Itu kembang tuh itu yang jadi itu ekstrak pir, ekstrak apel, sabun tuh ya itu kembang itu. Iya, caranya itu begitu, modernnya sabunin gitu dah. Yang enak mah air biasa disabunin gitu. Itulah air campur bidara. Jadi kalau air itu campur bidara disiram di badan, nanti rontok dakinya, begitu. Kalau bahasa kita orang ini sekarang biar gampang, siram air biasa, habis itu sabunin gitu. Itu begitu. Kalau cara kita orang nih yang sekarang itu begitu, sabunin. Itu kan mandi lulur tuh begitu, orang-orang tuh di salon-salon kecantikan tuh begitu. Jadi sudah disiram air campur bidara. Bidara tuh kalau nggak ada dadap, dadap tuh sama bebusa, air campur busa. Emang ada busanya,
Emang nyari begitu, nyari busa, buat ngosoknya gampang. Kalau nggak ada minyak tanah aja, daki itu sama minyak tanah hilang. Tahu minyak tanah? Nggak ada pakai gas, ya udah gas aja, ya nggak aja. Intinya biar dakinya gitu. Sudah nih disiram semua, baik. Mulai kita siap-siap ngeberesin badan mayit dari daki. Gosok gigi, siwakin giginya, hidung, pakai itu aja dah tuh, cotton bud belakang. Kalau dalam-dalam itu swab namanya. Ini dibersihin kotoran hidungnya biar bersih, biar cakep. Hidungnya digituin tuh, namanya somedo. Namanya apa? Komedo. Ini kampungnya namanya komedo. Semedo namanya. Ininya dibersihin, kan ada kotoran ini nih. Kalau dipencet itu ada yang putih tuh. Biar bersih ininya nih. Dibersihin hidungnya. Telinga kotorannya bersihin. Ini dulu nih perangkat-perangkat. Jadi gigi, lobang, hidung, telinga bersihin. Pala pakai siapin sisirnya yang giginya renggang. Ini namanya sisir pandemi namanya. Jadi dari dulu udah ada. Ininya jarang sisirnya tuh. Jangan yang kecil-kecil itu yang rapat, jangan. Sian nggak bisa dia jerit. Rambutnya tuh diginiin. Yang renggang, kalau rontok rambutnya ketahuan, kumpulin. Entar diselipin di kain kafan, kubur. Begitu caranya. Gitu. Jangan diambil dosa. Jangan. Masukin. Kumpulin. Kalau kukunya dia panjang, potongin dari tangan kanan. Kalau dia masih enggak pendek, enggak usah. Dibersihin kukunya. Pakai pembersih tuh. Kayak gunting kuku tuh kan ada yang kecil, yang udah miring tuh. Nih belingsin kotorannya, biar jangan hitam kukunya. Dia mau jumpa sama Allah, dia harus rapi. Kayak kita hidup. Ini cara bersih semuanya, kuku tangan udah, kuku kaki udah. Ini mandiin. Kata yang mandiin, ya kalau ngikut begini nih repot, mahal ini. Enggak apa-apa. Yang penting ngikut Rasulullah. Jangan selagu-lagunya. Ini kan muliain kita. Apalagi babaknya kita, ngelahirin kita, nyekolahin kita, ngasih rumah malah sama kita. Udah mati ngasih banda lagi sama kita. Masa selagu-lagunya? Kan kita enggak benar jadi anak. Biar benar cara ngurusnya. Sudah nih dibersih-bersihin nih, udah begitu. Bisa dua, bersihin dulu. Pertama nih telinga, hidung, baru wuduin, boleh. Caranya begitu. Dibalik nggak apa-apa. Yang ini nih di awal perangkatnya, habis cebok jadi posisinya. Habis cebokin, mulai bersihin hidung, bersihin telinga, baru wuduin, boleh. Cara begitu. Atau yang tadi cebok, wudu, baru siap-siap bersihin, mandi itu, mulai bersihin. Rambutnya begitu. Pakai gigi yang panjang, takut apa? Takut ada yang nggak kena airnya. Rambutnya barang selai nggak kena air. Maksudnya begitu. Pakai sisir yang renggang. Karena biar nggak sakit, kan dicabut nyawa tuh sakit. Jadi yang renggang. Kalau udah macet pelan-pelan. Kalau anaknya mah fa insya Allah pelan-pelan. Karena anaknya, keluarga.
Orang lain kan, ini dulu hidupnya ngina-ngina gua ini, begitu. Begitu, mana kagak tahu kita keluarga kagak ada di situ lagi. Udah dibecak-becak aja sama dia. Waduh ampun dah gitu dulu ini ya Allah, begitu. Gitu payah ini ngelatih cinggriknya sama gua dulu, nonjok-nonjok gua mulu nih begitu. Sekarang nih ya, gitu. Ya kita harus yang bagus. Sudah nih disiram sabunin tuh seember, segentong istilah saya. Ini cara yang kedua nih. Ini yang saya ambil cara yang bagusnya dulu. Ntar banyak cara nih saya ajarin. Artinya semuanya benar biar nggak nyalain orang nanti. Habis sabunin, bilasin. Air biasa. Air biasa. Bilasin. Tuh depan tuh. Pala sampai kaki. Bilasin air biasa. Baru 2 gentong, ya kan? Ulang lagi. Air bidara lagi. Siramnya begini. Ini kan tiduran, mayit nih. Kalau saya contoh ini, rada repot ngabalik kanan kirinya. Karena ini bundar. Nyontoinnya saya nggak bisa pakai ini. Saya orang aja. Kalau kita hidup, beda nih. Hidup mandi junub nih. Sama sebetulnya bisa mandi junub, bisa mandiin kok. Cuma ada hal-hal yang beda dikit-dikit doang. Antara mandi hidup sama, cebok dulu, wudu, mandi, sama. Gitu. Nih nyiramnya lambung kanan. Kalau kita hidup habis kanan belakang. Karena orang hidup bisa begini-begini. Nih mati dari kanan dulu disabun ini badan ke kiri. Lambung kanan. Entar dimiringin mayitnya. Kan ini depan nih. Depan dulu sampai kaki. Kayak orang ngurut. Ngurut belakang dulu ya. Nah ini dibalik. Depan dulu. Tapi dari kanan dulu. Ke bawah. Baru kiri. Terus dari sini. Sampai kaki. Udah beres. Belakang. Dimiringin. Jadi belakang dari yang kanan. Ke belakang. Terus ke kaki. Sabunin tuh semuanya. Itulah bidara namanya. Air bidara udah selesai disabunin 2 nih. Bilas 4 gentong. Kan gitu. Udah 4 tuh. Namanya baru 2. Udah sabunin lagi. Sabunin. Tadi itu depan. Belakang. Sabunin lagi. Kemudian air bening lagi. Bilasin bahasa kita. Udah 6 gentong. Tinggal 3 gentong. Air campur kapur baru. Siram air campur baru. Siram air kapur baru. Udah 8. Siram lagi air kapur baru 9. Selesai itu mandiin. Habis ini kemudian dilemesin mayitnya. Tangannya diginiin. Ininya diginiin. Kakinya kan belonjor. Ditekuk begitu. Gitu digituin. Kedua kakinya kan dari kaki digituin. Lemes-lemesin. Udah. Kalau udah beres dilapin. Terakhirnya diandukin. Keringin rambutnya. Tapi saya punya itu yang buat ngeringin itu pakai mesin. Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini enak banget ini. Iya emang begini. Keringin. Andukin. Udah diandukin. Baik. Kalau sudah tuh mayit tuh
ini kain kafan tuh belum diterangin nih, tapi saya mau potong. Ntar ada kain kafan sama kapas buat duburnya ganjel, pakein cangcut begitu di tempat mandiin, biar nggak kemana-mana waktu di sononya. Ntar nih saya nerangin kafannya pertemuan mendatang. Iya, kalau sekarang kan nggak keburu, bisa jam 1 ini belum rapi. Iya, pelan lah ngaji. Emang Jumat besok mau kiamat? Pengen kiamat nggak Jumat besok? Kagak. Iya, pelan-pelan ngajinya, pelan-pelan. Saya nerangin mandiin dulu, pakein mohon maaf cangcutnya begitu. Udah rapi nih, baik. Kalau udah rapi dimandiin nih, si Amil tuh doa mandiin. Dia ngadap tuh kiblat, siang mandiin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alhu minat tawabin waj'alhu, kalau laki-laki, minal mutatahhirin waj'alhu min ibadikas sholihin. Perempuan nih yang mandiin juga perempuan, karena nggak boleh orang laki yang mandiin perempuan, orang perempuan yang mandiin laki. Ini di zaman Covid yang mandiin itu laki-laki perempuan, yang mandiin perempuan laki-laki enggak boleh, haram. Kecuali keluarga nih bab lain, bini mandiin laki bab lain namanya. Itu begitu. Nih perempuan, ya udah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alha minat tawabin waj'alha minal mutatahhirin waj'alha min imaikas sholihat ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Tuh doa habis mandiin. Tanya sama Pak Amil, begitu enggak? Enggak, balikin duit itu, kurangin. Ente kurang sempurna mandiin bapak gue, balikin, potong. Gitu. Waduh, bukan begitu. Kalau ditambahin itu, ente masih kurang, keutangan. Amannya. Oh begitu. Ya udah kalau begitu empas saja dah. Yang udah-udah, ya udah dah. Nih mandiin namanya. Biar benar cara mandiin. Kalau ada rambutnya yang rontok, kuku gitu. Bagaimana ini kukunya nih ada yang robek? Ya gunting lah. Ntar taruh di kain kafan, kumpulin. Begitu. Kumpulin. Sampo ini ya pakai sampo, ya dadap itu ya sampo. Jam hidupnya pakai apa dia? Samponya urang-aring dah. Begitu zaman hidupnya. Jam hidupnya pakai apa? Dia samponya. Apa biasanya? Apa? Pentin, iya pentin dah. Begitu. Jam hidupnya pakai begitu biar bagus. Itu begitu, ngikutin dia jam hidupnya. Enggak, jam hidupnya pakai krim ekonomi, ya udah itu, gitu, pakai sampo, kurang aring dah, apa aja. Ini namanya cara mandi, kayak begitu tuh sempurna. Udah rapi ini terakhir. Itu jidatnya ditulisin bismillahirrahmanirrahim pakai ludah, pakai tangan. Jidat mayit nih, bismillahirrahmanirrahim. Habis jidatnya bismillah. Kalau yang mandiin nggak ngerti mah kita aja bismillah.
dadanya tulisin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biar kuburannya luas, biar kuburannya jadi taman surga, biar rahmatnya banyak, biar ampunannya banyak. Ini ngaji, maka saya terangin biar benar. Ajarin nama bininya nggak ngaji, bininya ajar lakinya. Tuh kalau saya mati bang, kata si ibu-ibu nih, bininya laki nggak ngaji, ntar lo taruh nih jidat gue nih, bismillah, lu mekasin. Orang sini mekasin ya? Iya, lu mekasin bukan nantinya kak, biar benar saya ini kalau mati. Jangan sembarangan. Ini ajaran Nabi, nggak ada. Mohon maaf, boleh tanya sama tetangga kita yang Kristen, ada nggak di agamamu? Nggak ada semulia ajaran Sayyiduna Muhammad, nggak ada. Boleh tanya sama orang Buddha, ada nggak Siddhartha Buddha Gautama ajarin kayak begini? Tak ada. Tanya sama Yahudi, ada nggak di kitab Talmud kayak begini? Kagak ada. Apalagi doa-doa begitu. Ini luhurnya ajaran Sayyiduna Muhammad, amalin. Maka kami terangin ini supaya tidak hilang. Allahumma fashhad, ini ajaran Nabimu, kami sampaikan, saksikan ya Allah, biar kami tidak ngumpetin ilmu. Tulis. Tapi sunat doang, enggak juga enggak apa-apa. Biarin kuburan orang tua kita sempit, enggak apa-apa. Biar ngap-ngap dia, ya kan terserah mayitnya, ya kan. Kan kita mau cuma nyampein doang. Begitu ajaran ini kami sampaikan ini, biar kita benar ajaran ini. Begitu. Bismillah. Begitu. Dulu banyak teman-teman tuh kalau malam Syafi Adami kerjain kayak begitu-begitu. Banyak teman-teman dia ngeliatin doang, kayaknya Allah Akbar, kayaknya tanya sama kiainya, jangan kayaknya nanya. Jadi kan kitabnya begitu ditulis dalam kitab-kitab yang gede, Fathul Alam, Syarah Mursyidil Anam, begitu tulis. Kalau enggak di situ, nanti pas dikafanin Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak di situ, yang enak di situ dikafanin. Kalau belum dikafanin, tulis jidatnya bismillah. Dadanya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh. Para sadah ba'alawi habaib-habaib itu begitu. Dalam kitab mereka itu. Ajaran-ajaran begini. Ini biar kita rapi. Di dalam kita mandiin. Maka yang mandiin tuh tolong mulutnya yang rapi. Kalau dia tutup aib mayit, maka dia bakal ditutup aib dia oleh Allah. Kalau mandiin mayit benar, mandiinnya dengan mulut yang benar, Allah ampunin dosa-dosa yang bantuin mandiin tuh. Dosanya pada rontok. Kita yang mandiin tuh. Kita tuh mandiin, gede ganjarannya. Dosa-dosa kita tuh berguguran dengan mandiin. Bantuin mandiin. Mau kasih duit kayak mau kagak kayak terserah. Mandiin. Bantuin yang kita bisa bantuin. Itu kayak begitu. Mandiin, gede ganjaran. Tulis jidatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadanya la ilaha illallah. Itu biar kita rapi. Cara kita mandiin. Kalau enggak dimandiin, nanti dikafanin bismillahnya ini. Si amilnya kan biasanya sepaket ya. Dari mandiin kan ngafanin ya. Atau yang mandi nama yang ngafinin kalau di kebun jeruk beda. Satu orang. Oh paket. Iya Pak. Begitu. Tinggal ditulis paket A, paket B, paket C ya. Begitu paket. Silakan. Ini kayak begitu. Biar rapi. Tanya sama yang mandiin begitu enggak. Kalau kagak ngaji kagak bakalan. Bisanya ngotot, gue dari dulu mandiin nggak begini-begini, kagak ngaji loh. Ngaji biar bener jadi amil. Ngaji pelatihan kita ajarin, ya karena ngaji kita terangin.
Biar benar, jangan pelit sama ilmu. Sama ilmu pelit. Itu ente nulis apa? Pengen tahu aja, bayar. Gitu. Akhirnya pas kita mati kagak ada yang nyoretin, kagak pelit sama ilmu. Orang jadi bagus, kita mati kagak bagus. Salah kita. Pelit sama ilmu, bahagianya ilmu tuh, jangan kaku jadi orang. Biar benar ngurusin mayit. Kira-kira ibunda kita ini yang di sebelah bisa difahami tuh kayak begitu? Ya kalau bisa pengen begitu, coret bunda, ajarin biar bagus. Ini caranya. Sudah selesai tuh, ke di sini dibilang sunnah di apa namanya, di seka tuh tadi itu. Begitu sudah tuh doa terakhirnya itu. Saya mau tutup segini dah tuh. Saya singkat dari uraian yang ada dari Syekh tuh. Saya berupaya singkat. Kalau di kitab nih, mandiinnya duduk, bersihin dulu kemaluan, baru kemudian mohon maaf, telinga, hidung, segala macam dirapihin. Udah ini rapi, kuku-kuku dibersihin, baru diwuduin, baru kemudian siap dimandi dengan cara 3. Tapi cara tadi yang paling sempurna, sabunin, bilasin, sabun, bilas, kapur barus. Yang kedua, supaya kita paham, takut ada yang enggak begitu, ini juga diajarin, ada ajarannya. Mandi, sabunin, bilasin, kapur barus. Sabunin, bilasin, kapur barus. Sabunin, bilasin, kapur barus. Ini dikitan rahmatnya, dikitan ampunannya. Yang gede kayak tadi. Kapur barus terakhir. 3 jadi terakhir kapur barus. Tapi 2 ini jangan disalahin. Ada di kitabnya semua. Ada. Saya mau tutup segini buat tanya jawab saja. Silahkan kalau ada yang kurang jelas. Iya baik. Baik. Jadi kita ya kena badan mayit, makanya kita itu kayak pakai tadi apa? Sarung tangan, kena badan mayit, enggak di atasnya. Nyentuh badan mayit, nyentuh. Dan yang sudah mandi ini berkenan itu, mumpung saya ingat sunat mandi. Habis mandiin mayit nih, siapapun yang ikut mandiin biar kata dikit nyiramin, jangan kagak kudu mandi. Begitu. Kenapa banyak orang yang mandiin tuh nggak berani? Karena habis mandiin, dia pada sakit badannya, mana malamnya ngimpi ketemu dia lagi diparanin. Itu yang jadi berhenti, gara-gara dia kagak mandi penyebabnya. Itu yang orang berhenti. Nih habis mandiin mayit, siapa aja yang mandiin, jangan nggak mandi. Niat saya mandi karena sesudah memandikan mayit sunat karena Allah Ta'ala mandi. Biasa kayak mandi junub kita. Kayak mandi tadi lagi. Habis kayak tadi dia tuh. Habis dia ganti kita. Mandi. Wudhu dulu dan seterusnya. Mandi. Ini nantinya sehat. Kalau nggak begitu pada pegel. Habis megang-megang mayit itu capek badan kita. Kayak habis manggul kintalan, capek. Makanya sunat mandi. Kalau udah mandi segar, itu mandi. Bagaimana kalau ada darah-darah yang mengalir? Ya didoain aja. Bagaimana biar darahnya dia tidak mengalir? Dibersihin darahnya. Nanti disumpal, ditutup aja. Kayak pakai apa itu? Iya kayak begitu. Kalau ada darah yang mengalir. Begitu. Kalau ada darah yang mengalir, ya normal saja itu. Aturannya begitu. Wallah ada. Iya boleh. Syarat saja. Iya, syarat saja. Jadi singkat sekali. Kenapa kita kalau pakai pulpen, ini mayit mau ditaruh di kubur, nanti bakal pecah, bakal dosa kita. Biar kita enggak dosa, maka pakai ludah tuh begitu. Karena kita nyari keberkahan bismillah yang membuat mayit biar tidak dapetin fitnah kubur yang berat. Begitu. Syarat aja. Udah, taruh.
tulis kayak begitu, syarat aja. Jadi biar tidak disiksa begitu maksudnya. Baik, Allah alam. Sudah? Baik, kalau sudah saya tutup. Ini ada infak dari hamba Allah. Pahalanya untuk almarhum Haji Asmawi bin Haji Samid, almarhumah Hajah Nawiyah binti Haji Sairi, almarhum Usman bin Haji Asmawi. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, lancarkan usaha dan ikhtiarnya, dikabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan ini, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Kemudian ada infak dari Bunda Hajatah Selimah 1 juta rupiah. Ini almarhum Haji Matali bin Haji Abdul Hamid 1 juta rupiah begitu ya. Mudah-mudahan infaknya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, disehatkan zahir dan batinnya, dan Allah qabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Dan almarhum Haji Matalih bin Haji Abdul Hamid, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya, kuburnya penuh dengan cahaya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Ini dari hamba Allah. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, diqabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin. Al-Fatihah. Ini ada jamaah Nurul Fikri yang kurang sehat, Ibu Masnah binti Haji Sapri, atau barangkali yang lain yang kurang sehat yang tidak disampaikan namanya di sini. Mudah-mudahan jamaah Nurul Fikri yang kurang sehat, khususnya Ibunda Masnah binti Haji Sapri, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang segera, kesembuhan yang sempurna, biniyatis syifa ilaha walimardol muslimin ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Buat kita bersama mengisi waktu di sisa-sisa umur kita untuk menuntut ilmu dalam setiap ahad pagi di Nurul Fikri Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan menjadi sabab Allah beri kita semua curahan rahmatnya yang banyak kepada kita, yang dengan rahmat itu Allah sehat, badan kita sehat, keluarga kita sehat, anak, menantu, cucu kita sehat, teman-teman kita sehat, usaha-usaha kita sehat, keuangan kita. Allah beri kita semua barakah dunia, barakah keluarga, barakah ilmu, barakah usaha-usaha kita, barakah rezeki, barakah anak keturunan, barakah di alam kubur, barakah di akhirat. Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah.